Yang terhormat, para senior member GMKI yang berada di seluruh Indonesia. Shalom. Selamat datang di video pembelajaran reksadana. Video ini terinspirasi dari diskusi yang ada di grup WA Forum Senior GMKI Cabang Medan. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Sebelum ke materi, kami berharap para senior membaca kembali tulisan yang menjadi dasar filosofis program pembelajaran reksadana ini, yaitu upaya fundraising lembaga-lembaga keumatan Kristen di Indonesia dengan memanfaatkan investasi reksadana. Kurikulum pembelajaran reksadana ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Pemahaman tentang pasar modal dan bursa efek Indonesia. 2. Pemahaman tentang reksadana. 3. Tentang beli dan jual reksadana. 4. Strategi untung investasi reksadana. Berikut definisi umum reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut di atas, yaitu: pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Mari kita lihat fakta-fakta umum tentang reksadana. 1. Total AUM industri reksadana di Indonesia tercatat 558,17 triliun rupiah, dengan jumlah produk sebanyak 2.276 produk reksadana. 2. Reksadana dapat dibeli dengan biaya hanya Rp100.000. Reksadana dapat dibeli melalui bank tertentu, perusahaan sekuritas dan lembaga-lembaga keuangan lain yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Hasil investasi reksadana tidak dikenai biaya administrasi dan bebas pajak penghasilan. Reksadana dapat dijual kapan saja, tidak mesti menunggu satu periode tertentu. Butuh 3 hingga 5 hari kerja, agar dana hasil penjualan reksadana terkirim ke rekening basis kita. Dibanding deposito, maka reksadana lebih unggul untuk mengatasi inflasi. Yang terhormat, para senior sekalian. Ada bermacam kelompok reksadana di pasar modal Indonesia. Namun fokus pembelajaran kita adalah mengenal jenis-jenis reksadana umum sebagai berikut. 1. Reksadana pasar uang, Money Market Fund, disingkat MM. 2. Reksadana pendapatan tetap, Fixed Income, disingkat FI. 3. Reksadana saham, Equity Fund, disingkat EF. 4. Reksadana campuran, Balance Fund, disingkat BF.
Pengenalan reksadana selanjutnya ada pada tabel 1, di mana tampak perbandingan profil risiko dan kinerja masing-masing jenis reksadana umum. Terlihat bahwa sifat reksadana pasar uang adalah memiliki risiko terendah, sekaligus reward yang terendah pula. Tampak reksadana saham memiliki risiko tertinggi, namun rewardnya juga adalah tertinggi. Berlakulah hukum yang berkata high risk, high return. Dibutuhkan strategi untuk kondisi ini, dan hal itu akan menjadi pokok bahasan di akhir video pembelajaran ini. Pembahasan tentang reksadana pasar uang. Tujuan pembelian reksadana ini adalah untuk mendapat manfaat investasi dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. 100% portofolio reksadana ini adalah efek bersifat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Reward reksadana ini umumnya setara atau lebih tinggi daripada deposito bank, ditambah lagi hasil investasinya tidak dipotong pajak penghasilan. Pada tabel 2, menampilkan 2 contoh reksadana pasar uang, meski berbeda aumnya namun rewardnya seimbang. Pembelian reksadana pendapatan tetap bertujuan untuk mendapat manfaat investasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Reward reksadana ini umumnya lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, sehingga keduanya cocok untuk dikombinasi. Reward yang lebih tinggi karena portofolio reksadana ini sebagian kecil adalah efek yang bersifat ekuitas saham. Tabel 3 menampilkan contoh reksadana pendapatan tetap, di mana syarat dan ketentuan yang berbeda menjadi pertimbangan bila hendak membelinya. Hal penting tentang reksadana saham. Portofolio reksadana ini hampir 100% adalah efek bersifat ekuitas atau saham, disarankan untuk investasi 3 tahunan. NAB-nya sangat fluktuatif, investasi bisa berkurang nilainya atau minus beberapa persen dalam 1 hari. Tabel 4 menunjukkan 2 contoh reksadana saham. Terlihat meski aumnya tinggi belum tentu rewardnya juga tinggi. Perlu proses pembelajaran lebih lanjut untuk terampil memilih produk yang sesuai bila kita ingin mendapat manfaatnya dalam periode 1 tahunan. Para senior, peserta pembelajaran yang kami hormati. Kini, tiba saatnya membahas jenis reksadana yang terakhir yaitu reksadana campuran. Sesuai namanya, portofolio reksadana ini adalah kombinasi efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Reksadana ini tidak cocok untuk investor pemula. Karena fluktuasi NAB-nya mirip seperti reksadana saham, disarankan untuk investasi di atas 3 tahunan. Reward reksadana ini umumnya lebih rendah dari reward reksadana saham, tapi bisa juga lebih tinggi. Para senior member GMKI. 2 bagian dari kurikulum pembelajaran reksadana, sebagai tahap pertama, telah selesai disampaikan. Saran kami, agar kita semua, secara aktif mengklik link yang telah kami sampaikan untuk memperluas cakupan literasi kita. Dengan berakhirnya pembelajaran tahap pertama ini, kami membuka kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan dapat dikirim di grup WA. Kami akan menjawab seluruh pertanyaan peserta sebaik mungkin. Atas perhatian para senior, kami ucapkan terima kasih. Shalom.